Pagi matematika peminatan. Hari ini kita ke materi kedudukan dua lingkaran. Jadi kalau sebelumnya tuh kan hanya satu lingkaran ya. Kita cari titik pusat, jari-jari, kemudian titik singgung. Itu cuma satu lingkaran. Nah, ini dua lingkaran. Jadi kalau ada dua lingkaran, ada 3 kondisi. Ini ya, dua lingkaran itu. Yang pertama berpotongan. Kalau berpotongan ya ilustrasinya, saya ada lingkaran, kalau berpotongan nih yang pertama. Mungkin sudah ada yang bisa ini ya membayangkan. Nah kalau berpotongan berarti kayak gini ya. Ini kondisi yang pertama, berpotongan. Kalau berpotongan berarti ada 2 titik yang bertemu. Ini berpotongan, maka ada 2 titik ya, 2 titik yang bertemu, ini berpotongan. Nah kalau bersinggungan apa bedanya? Kalau bersinggungan kira-kira ada berapa ya singgungan yang satu lingkaran? Kalau bersinggungan dia ini ya, nih bersinggungan tuh seperti ini. Nah jadi kayak dempet gitu, samping sama samping ini bersinggungan. Kalau kita lihat bersinggungan berarti di sini cuma ada 1 titik yang bertemu ya, cuma 1 titik. Cuma ada 1 titik. Berpotongan ini ada 2 titik potong. Kalau bersinggungan cuma 1 titik potong. Nah kalau tidak punya titik potong berarti lingkarannya bagaimana? Yang pasti tidak bertemu. Bisa aja misalkan yang satu besar, yang satu kecil kayak gitu ya. Satu besar, satu kecil tuh kan nggak ada yang berpotongan ya. Satu besar, misalnya satu di dalamnya, satu di luarnya tuh. Ini bisa aja ya, ini tidak berpotongan. Ini kasus yang ketiga. Atau saling berjauhan. Misalkan satu di situ, satunya di sini, tuh ya, tidak berpotongan, berarti tidak ada titik potongnya. Bisa bedakan ya. Nah kemudian bagaimana kita cara tahu, misalkan dikasih tahu, kalau dari gambar ya kelihatan, dikasih tahu nih ada 2 persamaan lingkaran, tentukan apakah titik apa hubungan mereka berdua, apakah berpotongan, bersinggungan, atau tidak mempunyai titik potong. Maka yang kita harus lakukan adalah substitusi dan eliminasi. Jadi kita lihat nanti ada berapa titik potong. Kalau misalkan ada 2, misalnya x, y ada 2 gini ya. Nah ini kan berarti ada 2 ya, x1 y1 sama x2 y2. Ini ada 2 titik potong himpunannya. Kalau nanti dalam himpunan ada 2, ini ada di HP-nya ya. Kalau ada 2 berarti dia berpotongan. Kalau HP-nya cuma 1 pasang titik, berarti dia bersinggungan. Kalau tidak ada ya, berarti kosong kayak gini ya, atau himpunan kosong boleh ditulis. Berarti dia tidak mempunyai titik potong. Maka caranya ini pakai eliminasi dan substitusi. Eliminasi dan substitusi. Nah, dia bebas ya, eliminasi atau substitusi. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi yang pertama tadi. Kalau kedua lingkaran berpotongan, misalnya ada lingkaran 1, ada lingkaran 2. L1 sama dengan 0, L2 sama dengan. Ini kita pakai persamaan umum ya, pakai persamaan umum lingkaran yang x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Ini maksudnya ini ya, ini persamaan L-nya. Persamaan garis yang melalui kedua titik potong tersebut dapat dinyatakan oleh kesamaan berikut. Ini kalau kita mau mencari ini ya, persamaan garis. Misalkan nanti ada yang ditanyakan, diketahui 2 persamaan lingkaran L1, misalkan L1 dan L2, tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, ini persamaan garis singgung, jadi ini yang menyinggung. Ini persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung atau garis yang
Ini bertemu antara dua lingkaran. Nih rumusnya. L1 sama dengan L1 dikurang L2 sama dengan 0. Ini kan berasal dari L1 sama dengan L2. Itu garis singgung. Beda sama titik potong ya. Tadi kalau titik potong itu pakai eliminasi atau substitusi. Kalau yang nanti ditanya persamaan garis, nah jadi nanti pertanyaan benar-benar apa yang diminta. Kalau persamaan garis ini pakai L1 dikurang L2 sama dengan 0. Nah nanti kan persamaan umum kan seperti ini ya. Persamaan umum kan nih lingkaran yang ini tuh. Berarti kalau dikurang nih, apa akibatnya kalau ini dikurang? Kalau persamaan umum itu kan X ini pasti nanti habis. Nah makanya nanti tinggal persamaan linearnya. Nah ini ya, nanti kita contoh. Nah di sini ada dua kondisi. Tadi kondisi yang pertama ini bersinggungan ya. Kalau ini bersinggungan tuh cuma satu. Kalau ini berpotongan, titik tetap ada garis singgungnya ya. Tadi kalau berpotongannya ada dua titik, tetap ada persamaan garisnya. Sama ini rumus untuk persamaan garisnya. Garis singgung antara dua lingkaran. Nah kalau tadi dua lingkaran yang berpotongan ya, sekarang yang kedua kalau tidak berpotongan. Rumus untuk persamaan garisnya sama nih. Untuk persamaan garisnya sama ya, misal dua persamaan L1 dan L2 ini kan sama ya, persamaan apa tadi garis singgungnya, garis singgung. Kalau tidak berpotongan berarti juga ada dua kondisi. Kalau berpotongan tadi dua titik ya, kalau nggak berpotongan antara dua, yang satu bersinggungan ya, ini bersinggungan. Jadi kalau berpotongan sama bersinggungan itu beda. Berpotongan itu dua titik, bersinggungan cuma satu titik ya, maknanya beda. Nanti jadi kalau ada pilihan ganda apakah dua lingkaran itu berpotongan, bersinggungan ya, atau tidak berpotongan. Terus kalau berpotongan pasti maksimal cuma dua ya. Ingat nanti kalau nggak ada tuh berpotongan 3 titik kayak apa 3 titik itu kalau lebih dari 2. Kalau lingkaran itu maksimal ya, maksimal cuma ada 2 titik nih, maksimal pasti ada 2. Nanti nggak ada tuh 3 titik. 2 lingkaran ketemunya di 3 titik lah, kayak apa itu? Nggak bisa ya. Jadi maksimal pasti cuma 2. Nah, sini tadi yang pertama bersinggungan ya. Jadi ada 3 kondisi nih bersinggungan. Tuh ini bersinggungan ya, cuma ada 1 titik. Ini satu di luar, satu di dalam, bisa nih asal nih bertemu di 1 titik itu nih ya, bersinggungan. Yang kedua, yang ketiga juga bersinggungan. Nah kita cari L1 dikurang L2 sama dengan 0 itu adalah persamaan garis singgungnya nih. Nah terus cari garis singgungnya ini adalah, perhatikan, untuk mencari ini garis singgung itu nggak asal-asalan. Misalkan ini bun, ini 2 lingkarannya ya, kemudian ini kenapa garisnya apakah harus lurus? Kalau garisnya gini mereng boleh nggak? Jadi ya kalau misalkan ini perhatikan, kalau garisnya ini misalkan mereng gini boleh nggak? Nah jadi yang dicari garis singgungnya itu yang tegak lurus terhadap antara titik pusat nih. Perhatikan gambar yang nomor 3 ini tuh ya, ini kan lingkaran pertama, lingkaran kedua. Lingkaran punya titik pusat ya. Nah titik pusatnya dihubungkan seret. Nah garis singgungnya adalah ini yang tegak lurus terhadap apa itu, pertemuan titik pusatnya yang tegak lurus. Ini kan juga ya, misalkan titik pusat ini, perhatikan yang pertama, titik pusat ya kan, kalian hubungkan titik pusatnya. Nah garis singgung adalah yang tegak lurus terhadap tadi titik pusat. Ini juga, ini kan titik pusat ya, hubungkan yang garis lurus. Jadi persamaan garis singgungnya adalah garis yang tegak lurus terhadap titik pusat. Yang pertama bersinggungan ya, kalau tidak berpotongan berarti kan satu bersinggungan, yang kedua pastinya tidak berpotongan. Nah ilustrasinya seperti ini. Nah kondisi yang kedua tidak berpotongan. Kalau tadi kan bersinggungan masih ada satu ya, tidak berpotongan berarti saling lepas nih. Contohnya nih ya, 2 lingkaran ini yang biru sama yang merah tuh ya, tapi walaupun mereka tidak ketemu, tidak bersinggungan, tidak berpotongan, mereka tetap punya garis singgung. Tadi ingat definisinya garis singgung, ini antara 2 lingkaran ini kan pasti punya titik pusat ya, ini titik pusat, ini titik pusat, titik pusatnya dihubungkan nih, maka garis singgungnya adalah yang tegak lurus terhadap garis
hubungan antara titik pusat tadi nih. Berarti yang warna oranye tuh, yang warna oranye itu adalah garis singgungnya ini juga lingkaran besar, lingkaran kecil di dalam. Itu kan titik pusatnya, antara titik pusat kasih garis lurus ya. Kemudian cari yang tegak lurus nih. Yang warna oranye ini adalah garis singgungnya. Itu yang hijau-hijau itu menghubungkan antara lingkaran nih. Menghubungkan antara lingkarannya. Ya. Kita langsung ke contoh soal. Contoh Bunda ambil di soal checkpoint halaman 129 ya. Ini Bunda cuma bahas satu aja karena nanti cara pengerjaannya sama saja kecuali di kesimpulan. Ini tadi ya, ini jadi pakai cara eliminasi atau substitusi. Cuma kalau enggak sekali dapat ya. Jadi nanti habis dieliminasi kita substitusi. Nah, jadi dua persamaan ini kita eliminasi dulu. Nah, jadi ini persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua ini kita eliminasi dulu. Eliminasi berarti dikurang ya, x nya habis, y nya habis, ini jadi min 2 tambah, ini ingat ya min ketemu min jadi plus, berarti ini 6x min 6 tambah 4 berarti min 2y, 5 dikurang 15 min 10 ya, sama dengan 0. Nah sebenarnya ini sudah jadi persamaan linearnya, kan sudah jadi persamaan garisnya. Nah kalau sudah dapat ini nggak langsung, kalau dieliminasi jadi persamaan linear. Nah ini kita ubah menjadi y sama dengan bla 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 atau x sama dengan bla bla bla, mana yang memungkinkan ya. Kalau ini kan bisa ya jadi y nya tetap deh ini ya, min 2y sama dengan berarti berapa tuh, min 6x tambah 10, atau langsung aja boleh ini ya. Ini kita jadikan y aja, sama dengan berapa tuh, bagi 2 berarti 3x kurang 5. Nah jadi nggak mesti Bun apakah harus jadi y sama dengan, nggak, bisa aja nanti x sama dengan, mana yang memungkinkan. Tapi memang harus diubah salah satu, misalnya Bun dua-duanya nggak ada yang memungkinkan, berarti ya mau nggak mau pecahan. Nah ini jadi persamaan yang ke 4 ya, kita misalkan kok 4, persamaan 3. Nah persamaan 3 ya, persamaan 3 ini substitusikan ke salah satu persamaan 1 ada 2, jadi bebas mau persamaan 1 atau 2 ya, mana yang lebih gampang angkanya. Misalkan mau ke persamaan 1 aja deh ya, ke persamaan 1 ini yang kita pakai. Jadi untuk persamaannya ya, samping sini boleh, berarti x kuadrat tetap, yang kita ganti adalah y ya, jadi y nya jadi itu. Kalau y kuadrat berarti ya disesuaikan, x kuadrat tambah y nya itu diganti 3x kurang 5 kuadrat dikurang 2x dikurang 6 tuh tambah 5 sama dengan 0 ya. mepet ya kalian ini jabarkan aja. Ingat kalau kuadrat nih, kalau kuadrat ingat ya kayak gini jalannya ya. Kalau masih ada yang salah keterlaluan sekali. Nanti intinya didapat nilai x dan y. Kalau didapatnya 2 berarti berpotongan ya tadi ya. Kalau dapatnya cuma 1 titik berarti dia bersinggungan. Kalau enggak ada nilai x y nya berarti dia tidak berpotongan. Keterusan. Nah ini langsung aja, berarti kalau x kuadrat tetap x kuadrat, itu kalau dijabarkan 9x kuadrat dikurang 30x tambah 25 ya,
2x nya tetap, min 18x tambah 30 tambah 5 sama dengan 0. Nah, jadi satu variabel aja kan. Mepet ya. Nah, jadi x 1 tambah 9 ini berarti 10x kuadrat, min 30, min 2x min berarti min 50x 25 30 35 60 ya. Ini bisa disederhanakan bagi 10 ya. Jadi kalau sudah dapat nanti bentuknya persamaan kuadrat satu variabel. Jadi x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini faktorkan. Nah, penentunya adalah di sini. Penentunya adalah di pemfaktoran. Ingat kalau pemfaktoran. Ini pemfaktoran. Pemfaktoran itu kan macam-macam ya. Enggak selamanya pemfaktoran itu dapat dua nilai. Kalau ini kebetulan dapat dua nilai. Nanti Bunda jelaskan ya, selesaikan dulu ini. Pemfaktoran pastinya sudah lancar ya. Harus sudah lancar. Enggak Bunda jelaskan. Belakangnya plus berat, tapi depannya min, berarti sini min 6 itu 2 sama 3 ya. Benar ya, jumlahnya 5. Berarti x1 nya 2, x2 nya 3. Nah, kalau x1 nya 2, maka y1 nya ini masukkan substitusi ke sini lagi. Ini ya, substitusi ke sini. Bebas sih kalau kalian mau substitusi ke sini, boleh juga nih, persamaan 1 2. Bahkan panjang banget, cari persamaan yang kan sini sudah ada 3, yang mana paling gampang. Oke, berarti ini substitusi ke persamaan 3 ya. Kalau x nya 2 berarti 3 kali 2 6 kurang 1 ini kurang 5 1. X2 nya 3 berarti y2 nya berapa? 3 kali 3 9 kurang 5 4. Nah, berarti ada 2 titik potong ya. 2,1. Ingat ya, pasangan berurutan itu x, y. Pasangan berurutan ya, x, y. Jadi kesimpulannya tadi kan pertanyaannya tentukan kedudukan dua lingkaran ya, dan jika ada, kalau nggak ada nanti bilang tidak berpotongan. Terus tentukan berapa titiknya. Berarti ini kedudukannya apa? Kedudukannya berpotongan di titik ini, di dua titik yang namanya berpotongan tuh 2 titik, nggak usah dijelaskan lagi berpotongan di titik mana. Bersinggungan pasti cuma 1, tidak berpotongan berarti cuma 2. Berarti berpotongan di 2,1 dan 3,4. Nah, ini kesimpulannya. Tadi ya, penentunya adalah di pemfaktoran. Ini penentunya adalah di pemfaktoran. Kalau pemfaktoran dapat 2 nilai, ya entah x atau y nantinya, pasti dia kalau ada 2 berpotongan. Kalau 1 apakah bisa Bun? Kalau pemfaktoran cuma dapat 1 nilai, bisa kalau dia kembar. Artinya kalau dia kembar, ini Bunda review lagi nih. Ke pemfaktoran kalau dia kembar, dia cuma 1. Contohnya gimana? Misalkan gini kan, x kurang 1 sama-sama x kurang 1. Nah, berarti kan cuma ada 1. Kalau dia sama kembar itu x nya atau y nya nanti kembar, berarti cuma 1. Nah, kalau nggak ada berarti tidak bisa difaktorkan. Nanti ada, apakah ada pemfaktoran yang nggak dia ada, berarti dia tidak real. Ingat ya, misalkan nanti kalau ada ax kuadrat tambah bx tambah c, ini kalau diskriminannya 0, diskriminannya kurang dari 0, berarti dia tidak ada penyelesaiannya atau tidak ada faktornya. Kalau nggak ada faktornya, maka dia tidak berpotongan atau tidak bertemu. Jadi nanti kalau ketemu pemfaktoran, misalkan Bun, ini nggak ada faktornya, cek dulu. Kalau d-nya kurang dari 0, pasti dia tidak ada penyelesaiannya, nggak ada titik potongnya. D itu apa? Masih nggak tahu pastinya, kalian sudah
Sudah ingat ya, sudah sering banget ini. D itu B kuadrat kurang 4AC. Jadi nanti dicek, misalkan kalian mentok-mentok nih dalam pemfaktoran, kok nggak ada pemfaktorannya, ini dicek. Kalau D nya kurang dari 0, kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Kalau sama dengan 0 dia kembar. Kalau kembar itu D nya sama dengan 0. Kalau tidak ada itu D nya kurang dari 0. Kalau D nya lebih dari 0 berarti dia punya 2. Itu ya cara mencari menganalisis nilai tuh tadi D nya. Oke, yang kedua, kalau tadi kan pertama sudah ada ininya ya, persamaan lingkarannya, kalian tinggal eliminasi dan substitusi. Yang kedua ini nggak diketahui persamaannya, tapi hanya titik, jadi kita harus bikin persamaannya. Ini bunda akan bahas satu aja. Apa bedanya sih? Beda hanya ini, nomor 1 nih, ini kan ada pusatnya. Oh jelas, ada 2 lingkaran, pusatnya ini dan melalui titik asal. Titik asal nanti kalau kalian ketemu soal, kata-kata titik asal tuh berarti 0,0 ya. Titik asal tuh 0,0, berarti 2 titik ya, ini pusatnya, ini titik asal. Berarti nanti bisa cari jari-jari. Yang kedua ini juga sama. Nah bunda akan bahas yang nomor 2. Tadi bunda cuma bahas kalau ketemu kata-kata titik asal berarti itu 0,0. Oke. Nah ini yang lingkaran pertama ya, pusatnya di sini dan melalui, ini tulis saja. Ini pusat berarti A sama B nya ya, ini A, ini B. Nah untuk mencari jari-jari, ingat jari-jari itu kan jarak antara titik pusat dengan titik yang dilalui. Ingat jarak antara dua titik pada koordinat kartesius, tinggal koefisien X sama Y nya dikurang kemudian dikuadratkan, berarti masing-masing ya, yang X sama yang X dikurang kemudian dikuadratkan, yang Y sama Y dikurang kemudian dikuadratkan. Nah itu dapat jari-jarinya 0 tambah 4 kurang 2 kan 2 kuadrat 4, berarti 2 ya jari-jarinya. Kemudian kita buat persamaannya. Pakai persamaan lingkaran melalui pusat A, B yang ini ya. Jadi kalau bikin persamaan lingkaran diketahui titik pusat dan jari-jari, pakai yang ini. Nah berarti tinggal masukkan aja, A nya 4, Y nya 8. Ingat ini berarti itu kan artinya dikuadratkan masing-masing ya, kali pelangi kayak gini. Nah tuh bener langsung aja, berarti yang sini kan kalau yang X nya X kuadrat, kalau yang Y nya tambah Y kuadrat, X nya itu min 8X. Nanti kalian buktikan sendirilah ini dapat dari mana, kalian jabarkan. Itu 4 kali 4 16, 8 kali 4 64, berarti 80 itu kuadrat, berarti ditambah 76 sama dengan 0. Nah ini lingkaran yang pertama nih, persamaan lingkaran yang pertama dapat. Tadi ini kan persamaan lingkaran melalui pusat dan jari-jari, bukan yang umum ya. Kalau umum itu nggak bisa, kalau umum kan yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX, nggak bisa itu ya, tapi tetap dijabarkan. Intinya kita nanti dapat yang bentuknya AX X kuadrat tambah Y kuadrat tadi tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Yang terakhir harus jadi seperti itu. Yang kedua sama, dibuat yang seperti satu ini ya. Nah ini bunda tadi langsung ya terusan. Jadi pusatnya tuh tadi ya, pusatnya 12,2, berarti A nya 12, B nya 2, melalui itu 12,-6, sama tadi cari jari-jari ya, yang X sama yang X, yang Y dan yang Y dikurang kemudian baru kuadratkan, tambahkan. Ini 12 sama 12 0 ya, tambah ketemu min plus 8 kuadrat berarti jadi 8. Persamanya sama, tadi masukkan nilai A dan B nya. Nah setelah dimasukkan jangan lupa dijabarkan, jangan seperti ini aja ya. Kalau sampai sini aja, sampai sini nggak bisa eliminasi substitusi, jadi memang harus dijabarkan. Berarti X nya kuadrat, Y kuadrat, ini 12 kali 2 berarti min 24X, itu berarti min 4Y ya, yang X berarti 12 kali 12 144 ditambah 2 kali 2 4 148 ya, itu dikurang sama 64. Nah ini persamaan
lingkaran yang kedua. Intinya dapat ini tadi kan. Kalau nomor 1 jelas ya, karena sudah ada 2 persamaannya itu. Nah ini kita buat dulu persamaan. Sudah dapat persamaan baru kita eliminasi, sama kayak nomor 1 tadi, eliminasi, substitusi, nanti dapat berapa titik. Nah ini setelah bunda eliminasi, sama ya, ini kalau bisa sederhanakan masing-masing kita bagi berapa itu, bagi 4 ya, berarti ini 4x kurang 3y kurang 2 sama dengan 0. Nah kita bikin patokan, misalkan mau x atau y, misalkan x nya yang tetap ya, 4x sama dengan berarti 3y tambah 2 ya, maka x sama dengan, nah ini pecahan, berarti nanti kita main pecahan, tambah setengah ya, 2/4 kan 1/2 nih, berarti nanti ini substitusi ke salah satu persamaan. Ini substitusi ke salah satu persamaan, mau lingkaran yang pertama atau lingkaran yang kedua. Misalkan y nya ini kita lihat ke persamaan 1 aja deh, yang lebih kecil angkanya boleh. Ini kita substitusi ke lingkaran pertama ya. Nah sebelahnya itu bunda hapus. Nah ini ya, jadi persamaan yang pertama, ini lingkaran yang pertama, substitusi nilai x nya tuh, x nya jadi ini ya, x nya di substitusi. Sekarang kita kalikan. Nah ini setelah bunda jabarkan yang ini ya, kalian buktikan sendiri. Nah kalau sudah kalau pecahan kan susah bun, gimana kalau kita hilangkan? Bisa lihat penyebutnya berapa di sini. Ini penyebutnya 16, 4, 4. Sini kan ada penyebutnya, berarti semua kita kali 16. Boleh ya, ini kita kali 16 semua sekunya. Nah ini hasilnya ya. Nanti kalian cek lagi ya, siapa tahu bunda ada yang salah ya. Nah itu, ini seperti biasa yang y sama yang y kita tambahkan. Bunda hapus yang sebelahnya ya. Nah ini dapatnya ya, yang y sama yang y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang y sama yang y, kuadrat sama kuadrat. Coba bunda cek dulu yang y sama yang y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini dapatnya angkanya nggak bisa disederhanakan kayak ini ya, 25, 340 nggak bisa. Nah kalian boleh cek si nilai D ya, misalkan kita pastikan dulu D nya nilainya berapa. D itu kan B kuadrat kurang 4 AC, berarti itu kuadrat 340 kuadrat dikurang 4 kali 25 kali 1056. Ini dapatnya ternyata 0. Kalau D nya 0 berarti dia akar kembar. Nah kira-kira berapa ya, kita cari. Nah ini difaktorkan, dapat ini tuh, sama ya, akarnya kembar. 5y kurang 34, 5y kurang 34, berarti y sama dengan ini. Kalau kembar berarti pilih satu aja nih, kembar pilih satu saja, berarti 5y sama dengan 34, y nya sama dengan 34/5. Sebenarnya nggak dapat x juga nggak apa-apa ya, kalau mau cari x juga boleh pakai yang ini, substitusi, berarti 34 kali 3/4 gini ya, tambah 1/2. Nah itu dapatnya 28/5. Cuma ini kan yang ditanya bukan titik potong ya, jadi dia bersinggungan di titik tuh 28/5,